Betina berpengaruh besar sekali teman-teman dalam menentukan keberhasilan beternak kenari teman-teman. Salah satu cirinya betina yang sudah menderi kayak gini teman-teman. Jadi jangan salah, kalau sudah menderi itu fix jadi, itu belum tentu teman-teman. Bagaimana trik dan tipsnya? Simak video saya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Lama nggak upload di YouTube teman-teman. Ini kebetulan saya di rumah. Kebetulan ada medianya, ada pejantannya, ada betinanya, dan ada ruangannya teman-teman. Kali ini saya ingin membagikan tips buat kalian pemula. Ini mau menularkan mungkin sedikit ilmu tentang ternak kenari saya yang dulu teman-teman. Dulu saya pernah ternak dan sekarang mungkin ada medianya. Itu mungkin tak buat tutorial buat kalian teman-teman. Ini yang pertama dari segi ruangan teman-teman. Ini mungkin enggak terlalu kalian perhatikan dari segi ruangan kayak gini. Ini kalau dari segi ruangan itu menentukan sekali, terutama tentang panas teman-teman. Nah mungkin untuk ruangan saya ini saya juga harus memilih sudut mana yang bagus buat ternak, sudut mana yang mungkin nanti kurang bagus dalam artian dari segi panas teman-teman. Kalian juga harus memperhatikan dari segi ruangan. Yang pertama ada sirkulasi udara yang bagus teman-teman. Dan kebetulan di tempat saya sirkulasi udara masuk dan keluar ada. Dan ini udah cukup bagus buat apa ya istilahnya, buat ruangan buat ternak teman-teman. Jadi nggak kepanasan dan sebagainya. Karena kenyamanan betina itu penting dalam menyiapkan ternaknya teman-teman. Dan yang kedua dari segi kenyamanan, dalam hal ini kandang teman-teman. Kandang harus bersih dan apa ya istilahnya, nyaman teman-teman, bersih, nyaman, dan ada medianya. Nah ini kebetulan udah tak sendirikan dan ada yang sudah mundiri. Ini dari segi betina, dari pemilihan betina sebenarnya untuk warna itu nggak berpengaruh. Menurut saya malah lebih bagusan hijau, dalam artian lebih cepat biasanya teman-teman. Jadi untuk peternak pemula itu jangan ada mindset saya harus ternak yang besar, saya harus warna sekian dan body kayak gini teman-teman. Jadi yang penting kalau mau belajar kalian harus bisa dulu, jangan yang besar dulu. Mulailah dari yang kecil, percayalah peternak besar itu mulainya juga dari yang kecil teman-teman. Dari segi kesiapan betina, nah ini mungkin ada yang salah kaprah. Betina kalau sudah birahi dikawinke pasti jadi, jangan salah teman-teman. Betina itu juga menentukan itu nanti jadi apa tidaknya. Karena mungkin mindset teman-teman itu pemula itu kalau telur nggak ngisi itu yang dijudge atau yang dihakimi yang nggak ngisi itu pejantannya teman-teman. Jangan salah, betina juga menentukan masa kesuburan betina teman-teman. Nanti kita pegang, mungkin saya akan pilih salah satu ini yang sudah mundiri ini teman-teman. Nah ini udah mundiri, udah bagus sekali. Nanti saya akan pegang, saya buat tutorial buat kalian perut betina yang bagaimana yang siap berproduksi. Wah kira-kira gitu teman-teman. Kita pegang dulu burungnya. Betina sudah kita pegang teman-teman. Dan ini aku mau menunjukkan pada kalian bagaimana betina yang siap membuahi atau dalam masa subur teman-teman. Karena percuma meskipun udah ngawin dan sebagainya, kalau belum masa subur itu nggak akan jadi teman-teman. Ini ciri-cirinya teman-teman. Mungkin saya pegang dulu, saya toreng ke kalian. Semoga kelihatan. Nih teman-teman, dari segi perut sudah botoli, sudah agak merah kayak gini, ini udah lumayan. Tapi mungkin sebentar lagi belum terlalu merah teman-teman. Jadi kalau kalian mau mengawinkan betina itu kalian harus pegang dulu meskipun dia udah ngiwir. Kalau perut belum jadi, masih kempet atau masih layu itu kemungkinan belum masa produksi yang bagus teman-teman. Dan untuk masa kesuburan itu ada masanya, makanya dari itu
sebagai penunjang ada pakan, ada fooding dan penjemuran teman-teman, itu kunci utama. Dan mungkin sudah kalian lihat ini udah botoli sekali. Dan biasanya sekitar pen ini itu biasanya kalau wah di sebul kayak gini dia itu kayak mangap-mangap teman-teman. Wah, pertanda dia itu sudah mau siap kawin. Tapi mungkin saya yakin ini nanti belum kawin teman-teman. Cuma nanti kita coba apakah bisa langsung kawin, kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu karakter pejantannya, atau dia tuh nggak cori, atau nanti tipenya ngerayu teman-teman. Nah ini kita lepas dulu, kita jadikan satu teman-teman. Gini teman-teman, susahnya pakai pejantan Yorkshire itu harus benar-benar betina yang siap produksi, siap kawin, udah ngiwir teman-teman. Karena untuk kenari Yorkshire itu kalau kita sistem tanam itu kasihan teman-teman, nanti bisa rusak, suara hilang dan sebagainya. Ini ada tekniknya teman-teman. Nah kita jangan buru-buru masuk ke dulu, kita lihat reaksinya betina dulu teman-teman, apakah dia itu udah siap dikawini apa belum. Dan caranya gini teman-teman, harus ada pendamping kenari kecil, atau yang biasanya dia tuh untuk mancing teman-teman, biar dia tuh giacor, istilahnya nggak cori, untuk merangsang betinanya teman-teman. Jadi kalau belum ada reaksi betina yang ngiwir, itu pejantan jangan dimasukin dulu. Karena untuk apa ya, nanti kalau kelamaan di kandang betina dan nggak kawin-kawin itu nanti kasihan. Karena menurut saya untuk kenari besar, kenari Yorkshire itu baiknya jangan sistem tanam teman-teman. Oke, kita lihat dulu bagaimana reaksi betinanya teman-teman. Kalau udah bereaksi siap kawin, baru pejantan Yorkshire-nya dimasukin. Beda lagi kalau kalian pakai pejantan seri bawahnya, entah F1 AFS, itu nanti bisa kalian masuk ke, bisa kalian sistem tanam. Tapi kalau YS jangan teman-teman. Ini teman-teman, kita lihat reaksi pejantan dah nggak cori. Kita lihat betinanya teman-teman, dia udah gelisah apa mau ngiwir. Kalau mau ngiwir, nanti pejantannya untuk YS-nya dimasuk ya teman-teman. Kalau belum bereaksi jangan dulu. Nah kita sabar teman-teman. Inilah saya bilang kan main kenari apalagi ternak itu pakai hati teman-teman, dan pengamatan karakter. Dari segi karakter betina, karakter pejantan, kita juga harus mengetahui teman-teman. Apakah betina ini galak, kita juga nggak tahu. Kita masukin dulu, nanti dipancing sama kenari kecilnya teman-teman. Digacori, dan ternyata dia udah bereaksi juga. Entah nanti apakah dia tuh mau ngiwir. Nih teman-teman, kalian lihat, kita lihat dulu teman-teman. Betina meskipun sudah siap, meskipun sudah buka pen, kalau karakter masih angel kayak gini, kita harus sabar teman-teman. Tuh, meskipun dia udah bunderi, meskipun dia udah pen buka dan sedikit merah, tapi kita harus sabar. Ternyata belum mau teman-teman, dirayu ternyata belum mau. Berarti ini bisa kalian lihat Yorkshire-nya ini tipenya tipe naik turun ke sarang. Jadi dia bukan tipe penggacor yang faktor, bukan, tapi tipe sabar teman-teman. Jadi untuk Yorkshire kayak gini itu bisa dipakai sistem tanam. Tapi yo itu tadi, hati-hati, sangkar harus bersih, dan apalagi tempat makan dan minum itu juga harus terjaga kebersihannya teman-teman. Karena Yorkshire itu rawan, karena kalau apa ya istilah kotor itu nanti juga akan berpengaruh ke suara, bisa jadi suara hilang dan sebagainya teman-teman. Nih contoh nyata, ternak kenari itu nggak gampang teman-teman, apalagi kenari besar, apalagi nyetak dari terah-terah YS teman-teman. Jadi untuk kalian pedagang-pedagang yang sering upgrade
F1 dimurah-murahke. Kalian harus lihat ini. Nyetak seri F itu sulit teman-teman. Jadi hargailah peternak. Inilah salah satu menghadapi kenari betina yang susah kawin atau galak teman-teman. Kalian bisa memasukkannya kenari kecil atau pejantan kecil untuk memperkosa dianya teman-teman. Itu nanti disambung dengan pejantan utama. Dalam hal ini pejantan Yorkshire-nya ini teman-teman. Biasanya kalau udah ngawin, itu nanti disambung, itu berhasil teman-teman. Itu cara saya dulu teman-teman. Ini mungkin sedikit step-step buat kalian. Yang pertama itu kalian menyiapkan amunisi itu sepunyanya teman-teman, jangan memaksakan. Kalau kalian kuatnya beli kecil dulu, jangan macet langsung harus beli besar tapi nanti mengalahkan kebutuhan primer. Wah, itu bahaya sekali teman-teman. Jadi saat ini teman-teman, kalau mau ternak kuatnya tuku cilik kira-kira gitu. Kedua, jangan ada mindset harus cetak yang besar-besar dulu, cari yang kecil dulu untuk belajar. Nah, dan ketiga, tempat teman-teman, carilah yang nyaman, sirkulasi udara bagus dan nyaman dari segala gangguan tikus, nyamuk, semut dan lain-lain teman-teman. Dan berikutnya dari segi pakan, mungkin kalian juga harus memperhatikan teman-teman. Untuk pakan ya kemungkinan yang bagus, nggak harus mahal, kiloan nggak apa-apa, dicuci bersih. Untuk betina nggak apa-apa teman-teman, karena betina itu kalau ketinggian juga nggak bagus, dia itu nanti juga akan galak dan sebagainya teman-teman. Kalau kalian ngasih pakannya yang tinggi-tinggi itu juga nggak bagus, karena betina itu nggak harus syarat untuk produksi itu nggak harus ngiwir teman-teman, tapi reproduksi yang bagus itu didapat dari makanan. Dan ini aku ada trik dari tetangga saya itu dia nggak ada waktu sebenarnya, jemur pun jarang banget, tapi ternaknya berhasil teman-teman. Dan dulu saya praktek itu hampir tiap hari betina itu dikasih jagung teman-teman. Dan aku beberapa kali main ke tempatnya itu emang kalau Jawanya itu keset-keset teman-teman. Jadi dia itu sehat, keset, badannya langsing, enak lah istilahnya gitu teman-teman. Jadi reproduksinya bagus. Jadi mungkin simple tapi bermanfaat teman-teman. Dan ini sedikit untuk vitamin, kalian bebas mau kasih vitamin. Kalau saya dulu sangat simpel sekali, kalian bisa nyari vitamin yang selera kalian. Kalau saya pakai Canary Post yang dulu murah sekali, 7.000 8.000 dapat. Itu untuk betina yang pengkondisian. Itu nanti kalau udah dia tuh siap, perut bagus, pen bagus, baru dijabut, nggak usah pakai vitamin dulu, nggak apa-apa teman-teman. Untuk jagung wajib. Dan ini untuk jantannya saya hanya pakai pakan jantan teman-teman, karena pakan jantan itu selain buat biar tinggi gacor, itu juga fertilisasi bagus. Intinya berusaha bagaimana jantan itu nggak hanya gacor, nggak hanya ngawin, tapi juga ngisi bagus. Karena ngisi dan tidaknya, jadi dan tidaknya ternak itu tergantung rezeki masing-masing teman-teman. Jadi mungkin kayak saya kayak gini mungkin nggak fix 100% jadi berhasil tuh, enggak teman-teman. Nanti rezeki saya gimana itu juga ngikuti teman-teman. Jadi jangan ada mindset ternak kenari itu gampang teman-teman. Ternak kenari itu susah. Nah, ternak kenari itu susah teman-teman, nggak seperti ayam. Ternak kenari itu wah, kita juga harus ya istilahnya, yang pertama ya harus tahu karakter betinanya gimana, karakter jantannya gimana, kita harus tahu teman-teman. Jadi memang kenari itu rumit. Jadi kalau kalian nggak siap mental, jangan ternak kenari. Karena kalau sekali nggak berhasil kalian ngelokro, ya wis mental kalian itu sedang diuji. Kira-kira gitu teman-teman. Oke, mungkin sedikit tips dari saya, mungkin cara ternak saya dulu. Semoga bisa diaplikasikan ke kalian cara-cara simpel ini.
Yang pasti kalian harus jeli melihat karakter jantan dan betinanya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Saya pamit. Wassalam.